Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pada sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Hasyemi Ramsanjani BSH. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seingat saya sekarang malam 27 atau malam 7? Malam terakhir sekarang. Malam terakhir. Saya ingatnya malam 27. Baiklah, tema pada malam hari ini adalah puasa yang berkualitas. Saya langsung saja kepada tema kita. Sebetulnya ritual atau latihan puasa ini tidak hanya umat Islam yang melakukan, bahkan umat yang non Muslim sekalipun itu melakukan puasa. Bahkan yang kita ketahui bahwa atlet itu, atlet timnas kita, sepak bola kita, atau atlet renang, kemudian atlet tinju dan lain-lain, mereka semua mempraktikkan latihan puasa ternyata. Nah, pertanyaannya adalah puasanya mereka itu berkualitas untuk tubuhnya mereka saja. Artinya kita akan membicarakan tentang puasa yang berkualitas itu seperti apa. Kalaulah para atlet timnas kita berpuasa, kemudian puasanya menghasilkan performanya menjadi terbaik, maka seharusnya puasa kita justru mengembalikan keimanan dan ketakwaan kita menuju yang lebih baik lagi. Jangan sampai puasa kita itu sama dengan kualitas yang dimiliki puasanya para atlet. Mohon maaf ya, di sini saya ingin membahas kualitas apa maksudnya. Kalau misalnya kita mendengar diet, bahasa diet di zaman sekarang, kalau petinju misalnya yang sekarang sedang ramai, kalau ingin bertarung biasanya yang tadinya beratnya di 70 kilo dia harus nurunin ke 60 kilo misalnya. Itu harus melalui latihan yang sangat keras. Dan di antara bentuk latihannya adalah puasa. Dan ternyata puasanya atlet tersebut berkualitas. Tapi berbeda tentunya. Puasanya atlet itu seperti halnya misalnya dia minum dari pagi, kemudian selama dari pagi sampai jam 12 siang dia tidak makan, dia hanya minum saja. Nah, itu puasanya para atlet. Sehingga puasa tersebut berkualitas untuk performanya dia. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan puasa kita berkualitas di bulan Ramadan? Tentu kualitas di sini bukan hanya pada tubuh kita yang berubah menjadi lebih baik, tapi tentu keimanan dan ketakwaan kita harus menuju kepada hal yang lebih baik. Makanya dalam hadis-hadis Nabi SAW mengatakan,
Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala kecuali lapar dan haus seperti atlet-atlet tadi. Bayangin kalau para atlet non muslim, mohon maaf ya, maksudnya dalam arti ketika dia puasa, apakah dia qiyamul lail? Apakah dia bertilawah Al-Quran? Apakah ketika puasa dia menahan bicaranya untuk tidak bicara kotor? Mungkin tidak. Karena pasti mereka tidak mengetahui tentang faidah puasa yang berkualitas itu sendiri seperti apa. Namun kita sebagai seorang muslim memiliki pelatih, kita bilangnya pelatih ya, yaitu Nabi SAW yang senantiasa memberikan kita bimbingan bagaimana puasa itu menjadi berkualitas. Tentu kita dilarang untuk berbicara kotor ketika kita sedang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh untuk marah-marah. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi untuk menahan emosi kita ketika kita berpuasa dengan mengatakan, maaf, saya sedang puasa. Bayangin, hal-hal seperti ini Nabi jaga agar kualitas puasa yang kita miliki tidak seperti kualitas puasa yang dimiliki oleh orang-orang selain kita. Masya Allah, sekarang kita apalagi masuk ke dalam bulan Ramadan yang sudah berjalan mungkin sudah 7 hari, Masya Allah. Bayangkan puasa yang telah kita lakukan selama detik ini sampai detik ini, jika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, tentu puasa kita akan menjadi berkualitas. Makanya dalam ayat yang sangat terkenal selalu digaungkan para adai dan ustadz dalam bulan Ramadan, untuk apa kita berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat terakhirnya. Hai orang-orang yang beriman, kamu diperintahkan bahkan diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata tujuan dari puasa kita di bulan Ramadan ini untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa. Karena tentu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik bekal yang kita bawa nanti ke akhirat adalah bekal takwa kita. Nah, kita tidak bawa harta kita. Mohon maaf, kita sedang dilanda musibah kemarin Kota Bekasi, yaitu berupa banjir. Di mana-mana besar sekali sampai mal itu tidak berdaya dengan banjir tersebut. Lalu dengan musibah tadi kita harus ambil pelajaran bahwa tidak berguna apapun semua yang kita miliki. Kita tidak akan bisa membawa apapun yang kita miliki sekarang di dunia ini kecuali hanya satu, yaitu apa? Takwa kepada Allah. Hanya itu bekal, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah sama-sama di momen Ramadan ini kita tingkatkan ibadah puasa kita agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat nanti. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja kultum singkat yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.